Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Praga. Saya akan menjelaskan tentang momen inersia. Saya dari teknik mesin dengan NIM 231090 3000091. Apa itu momen? Momen gaya atau teori. Momen gaya dapat didefinisikan dengan beberapa pengertian. Torsi adalah gaya pada sumbu putar yang dapat menyebabkan benda bergerak, melingkar, atau berputar. Torsi disebut juga momen gaya. Dan yang ketiga, momen gaya atau torsi bernilai positif untuk gaya yang menyebabkan benda bergerak, melingkar, atau berputar searah dengan jarum jam dan sebaliknya. Dan yang keempat, setiap gaya yang mau arahnya tidak berputar pada sumbu putar benda atau titik massa benda dapat dikatakan memberikan torsi pada benda tersebut. Torsi atau momen gaya rumus dengan rumus T sama dengan R kali F, di mana T adalah torsi atau gaya atau momen gaya dalam kurung Nm. R adalah lengan gaya M dalam kurung M. F adalah gaya yang diberikan tegak lurus dengan lengan gaya N dalam kurung N. Jika gaya yang bekerja pada lengan gaya tidak dengan lurus, maka besar rotasinya adalah T. Sama dengan R kali F kali sin 0, di mana 0 ada sudut antara gaya dengan lengan gaya. Momen inersia. Momen inersia didefinisikan sebagai kelembapan suatu benda untuk berputar pada prosesnya. Benda momen inersia bergantung pada bentuk benda dan posisi sumbu putar benda tersebut. Momen inersia dirumuskan dengan I sama dengan mr kuadrat 2, di mana I sama dengan momen inersia dalam kurung kgm2, R sama dengan jari-jari dalam kurung M, dan M massa benda atau partikel dalam kurung kg. Benda terdiri atas susunan partikel atau benda-benda penyusunnya yang lebih kecil. Jika melakukan gerak rotasi, maka momen inersialnya sama dengan hasil jumlah semua momen inersia penyusunnya. 1 sama dengan kuadrat M kali X R2. 1 sama dengan dalam kurung MR 2/1 kurung M plus MR buka kurung 2/2 plus MR 2/3 tambah titik-titik. Momen sudut adalah ukuran kesukaran benda untuk mengubah arah gerak benda yang sedang berputar atau bergerak lingkar. Momen sudut
dirumuskan dengan L sama dengan M R L sama dengan LW, di mana momen sudut komen 2 S plus 1 L sama dengan momen inersia benda dalam kurung ke GM2 kurung V kecepatan sudut benda R massa benda kilogram, V sama dengan kecepatan linear atau M per S kurung jarak benda ke sumbu putaran M. Energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi adalah energi kinetik yang dimiliki oleh benda bergerak rotasi yang dirumuskan dengan EKR sama dengan 1/2 I by 2 jika benda tersebut bergerak secara rotasi dan juga translasi, maka energi kinetik soalnya adalah gabungan dari energi kinetik translasi rotasi dan energi kinetik rotasi. EK 1 plus sama dengan EK plus EK 1 EK T sama dengan 1/2 per NB 2 plus 1/2 IW 2 dimana EK 1 plus sama dengan energi kinetik total benda. EK sama dengan energi kinetik translasi, EKR sama dengan energi kinetik rotasi, M sama dengan massa benda dalam kurung Kg, V sama dengan kecepatan linear dalam kurung M per S, I momen inersia benda KGM2, W kecepatan sudut benda dalam kurung RAD atau S kurung hukum Newton 2 untuk rotasi benda bergerak secara translasi menggunakan hukum Newton 2. Bergerak secara rotasi juga memakai konsep hukum Newton yang sama.
akan tetapi bersamanya memakai besaran rotasi sehingga hukum Newton 2 untuk benda yang bergerak secara rotasi atau bergerak melingkar memakai rumus di mana total rotasi bekerja benda I sama dengan momen inersi benda A kecepatan sudut benda. Kesimpulan Ben-Teger. Pengertian benda tegar. Benda tegar adalah suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya dari luar. Semua gaya akan bekerja pada benda tersebut hanya dianggap bekerja pada titik materi yang menyebabkan terjadinya gerak translaksi dalam kurung integral F sama dengan 0. Keseimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momen suatu benda bernilai 0, artinya jika awalnya suatu benda diam, benda tersebut adalah cenderung untuk diam. Jika ditinjau dari sistem partikel, syarat keseimbangan yang berlaku pada benda hanya syarat keseimbangan translaksi. Hal ini berbeda dengan syarat keseimbangan benda tegar. Syarat keseimbangan benda tegar, syarat keseimbangan berlaku pada benda tegar adalah syarat keseimbangan translasi dengan rotasi. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Total gaya bekerja pada benda sama dengan 0. Dalam kurung integral F sama dengan 0 tutup kurung. Total momen gaya dalam kurung torsi yang bekerja pada benda sama dengan 0 dalam kurung integral R sama dengan 0 tutup kurung. Macam-macam keseimbangan benda tegar berdasarkan kemampuan benda untuk kembali ke posisi semula. Keseimbangan pada tegar dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Keseimbangan mantap. Keseimbangan stabil adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi semula saat benda diberi gangguan. Gangguan tersebut mengakibatkan posisi benda berubah, pusat gravitasi 0 naik. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut. 2. Keseimbangan labil dalam kurung goyah. Keseimbangan labil terjadi jika benda tidak bisa kembali ke posisi semula saat gangguan pada benda dihilangkan. Gangguan yang diberikan menyebabkan posisi benda berubah dalam kurung pusat gravitasi 0 turun dalam tutup kurung. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. 3. Keseimbangan netral Iden Verau. Keseimbangan netral terjadi jika benda mendapatkan gangguan di mana pusat gravitasi 0 pada benda tidak naik atau tidak turun, akan tetapi benda berada di posisi yang baru. Perhatikan gambar berikut.
Benda yang dalam keseimbangan stabil bisa mengalami gerak menggeser, translasi, atau mengguling rotasi saat bergaya luar. Apakah syarat benda dikatakan mengalami translasi atau rotasi? Syarat benda bergerak secara translasi adalah AF sama dengan 0 dan AR sama dengan 0. Syarat benda bergerak secara rotasi adalah AF sama dengan 0 dan AR sama dengan 0. Syarat benda bergerak secara menggelinding, translasi, dan rotasi adalah AF sama dengan 0 dalam kurung dan AR sama dengan 0 kurung. Momen couple ada pasangan gaya yang bersarana sama tetapi berlawanan arah. Couple yang bekerja pada suatu benda akan menyebabkan terbentuknya momen couple. Secara matematis, momen couple dirumuskan sebagai berikut: M sama dengan F kali D. Keterangan: M momen couple, M tutup kurung, F gaya buka kurung N tutup kurung, dan D panjang lengan gaya dalam kurung M. Oleh karena itu, memiliki besaran arah, momen couple ini termasuk dalam besaran vektor. Untuk itu, Quantier harus memperhatikan kecenderungan pada benda berputar. Cara termasuknya dengan membuat perjanjian tanda seperti berikut. Momen couple bernilai negatif jika berputar searah putaran jarum jam. Momen couple bernilai positif jika berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Jika beberapa momen couple berada pada suatu bidang, persamaannya menjadi M sama dengan M1 plus M2 plus M3 plus titik-titik plus M. Keseimbangan tiga gaya saat Quantierial menyebabkan ada tiga buah gaya bekerja pada suatu titik partikel dalam keadaan keseimbangan. Gunakan solusi Quantier berikut. Supersolusi Quantier resultan dua buah gaya yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang lain. 2. Hasil bagi setiap besar gaya memiliki sinar sudut sebenarnya atau bernilai sama. Ilustrasi ketiga gaya ditunjukkan oleh gambar berikut. Untuk mencari perbandingan gaya ditemukan untuk persamaan berikut. Titik berat. Pada prinsipnya, sebuah benda terdiri dari benda partikel di mana setiap partikel memiliki berat resultan sebelum berat partikel dalam disebut berat benda. Berat benda bekerja melalui satu titik tunggal yang disebut titik berat, titik gravitasi. Titik untuk benda yang ukurannya tidak selalu besar pada berat per
berhimpit dengan pusat masanya. Perhatikan ilustrasi berikut. Adapun koordinat titik bertanya dalam kurung W dirumuskan sebagai berikut. X0 sama dengan X1, X1, X2 tambah 2 per X W1 tambah W2 tambah titik-titik. Y0 sama dengan 1 W1 plus Y2 YW2 plus titik-titik per W1 tambah W2 plus titik-titik. Titik barat berada di dimensi 1. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. X0 sama dengan X1 L1 plus X2 L2 plus titik-titik per L1 plus L2 plus titik-titik. Y0 sama dengan Y1 L2 plus Y2 plus titik-titik per L2 plus L2 plus titik-titik. Untuk benda homogen beberapa ruang berat biasanya dilihat di tabel berikut. Dan yang kedua, elastis dan hukum Hewitt. Pengertian elastis. 1. Pengertian elastis. Elastis merupakan kemampuan atau sifat benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengubah bentuk dihapuskan. B. Gaya pegas hukum Hewitt. Jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis, maka pertumbuhan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Rumusnya F sama dengan plus min ke titik X. Keterangannya F sama dengan gaya dalam kurung N sama dengan konstanta pegas dalam kurung N atau M. X sama dengan pertambahan panjang pegas dalam kurung M. Pengertian tendangan stres dan renggangan stres. Tegangan adalah gaya yang bekerja pada satuan luas penampang bahan. S sama dengan F per A. Renggang adalah pertambahan panjang untuk setiap satuan panjang bahan. E sama dengan L per E0. Perbandingan antara tegangan dan renggangan adalah konstan. Konstanta ini disebut modulus Young dalam kurung Y. D. Energi potensial pegas. EP sama dengan 1/2 Fx R. EP sama dengan 1/2 dalam kurung Kx X sama dengan 1/2 Kx2. Susunan
gas identik adalah susunan susunan paralel, susunan seri, susunan penegas, dan bandul. Periode penegas, periode bandul, keterangannya periode S, M massa benda, Kg, K konstanta pegas, N per M, panjang bandul dalam kurung M, G percepatan gravitasi 10 M per S2. Dan yang ketiga, fluidistasis. Satu, kompresibel dan tak kompresibel. Zat kompresibel artinya zat yang bisa memanfaatkan karena bisa mengalami perubahan volume saat ditekan. Contohnya gas. Zat tak kompresibel artinya zat yang tidak bisa dinampakkan karena tidak mengalami perubahan volume saat ditekan. Contohnya zat air. Zat cair. 2. Massa jenis. Massa jenis adalah ukuran kerapatan suatu benda. Semakin rapat susunan partikel di dalamnya, semakin besar massa jenisnya. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Keterangan P sama dengan massa jenis dalam kurung Kg per M3. V sama dengan volume N3 dan plus M massa benda kilogram. 3. Viskositas kekentalan. Viskositas merupakan sifat tahanan suatu fluida terhadap tegangan yang diberikan. Hukuman membahas tentang viskositas fluid ini adalah hukum Stokes dalam memiliki materialisme. Stokes dirumuskan sebagai berikut. F8 sama dengan 6 NRV. Keterangan N sama dengan 3 jenis berat jenis. Berat jenis didefinisikan sebagai berat fluida per satu volume. Berat jenis dipengaruhi oleh percepatan gravitasi secara nilainya bisa merubah-rubah. S sama dengan V per V sama dengan P titik G. Kami mempercepat gravitasi ini di tempat tersebut secara matematis dirumuskan sebagai keterangan V sama dengan berat benda dan N titik V sama dengan volume benda M4. 5. Tegangan permukaan.
Tegangan permukaan adalah kemampuan suatu permukaan zat cair untuk menegang. Y sama dengan F per L. Keterangan Y. Keterangan ketegangan pertemuan dalam kurung N per M. Kurung F sama dengan gaya N dan L sama dengan panjang permukaan dalam kurung M. Kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa meresapnya zat cair di dalam pipa kapiler. Jika gaya adhesi lebih besar daripada kohesi, maka zat cair akan naik dalam pipa kapiler. Contohnya air. Jika gaya konhensi lebih besar daripada gaya adhesi, maka zat cair akan turun. Contohnya raksa. Kenaikan atau penurunan rumus sebagai berikut adalah keterangan H sama dengan kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa kapiler. M, Y sama dengan tegangan permukaan dalam kurung N per M sama dengan sudut kontak P sama dengan massa jenis dalam kurung kilogram per M4 M3 2 G sama dengan percepatan gravitasi dalam kurung M per S2 dan R sama dengan jari-jari pipa kapiler M. Tekanan hidrostatis P sama dengan PGH. Keterangan P ditekan hidrostatik N per M2 sama dengan P massa fluida Kg atau M3 dan kedalaman M. Penjumlah antara tekan hidrostatis dan tekanan udara luar akan menghasilkan besaran baru yang disebut tekanan mutlak. Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut. PT sama dengan P0 plus PGH. Keterangan PT sama dengan tekanan mutlak dalam kurung PA dan PO plus dengan tekanan atmosfer dalam kurung PA. Hukum utama hidrostatis. Pernyataan hukum utama hidrostatis adalah semua titik yang terletak di suatu bidang datar di dalam fluida akan memiliki tekanan sama. Keterangan PA atau tekanan di penampang A N sama dengan
PBB plus tekanan di penampang 0. N per M2 per A sama dengan massa jenis fluida A. N per M3 dalam kurung B sama dengan massa jenis fluida B. NM3 HA plus tinggi fluida A ANV dan V sama dengan massa jenis fluida B NM3. Hukum Pascal. Hukum utama hidrolik di hukum utama ada jenis akan diterapkannya sama. Hukum Pascal. Hukum menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan yang sama. Dengan yang sama besar. Keterangannya P tekanan 2 NM2 VL gaya tekan di penampang N per 2 V2 gaya tekan penampang 2 N2 Al sama dengan luas penampang pipa 1 N per M2 adalah dan A2 luas penampang pipa 2 N2 sama dengan percepatan gravitasi M atau S2 dan FVF volume benda rektop dalam kurung M3 plus adanya gaya apung ini menyebabkan suatu benda terapung melayang dan tenggelam di dalam air. Konsekuensi gaya Archimedes terapung melayang tenggelam. Terapung itu rumusnya NV NV NI NV dalam fluida dinamis keempat. Fluida, konsep fluida yaitu mengalir zat yang dapat mengalir suatu zat cair dan udara. Sifat benda sejati adalah tak dapat dimanfaatkan, kompresibel, mengalami gesekan saat mengalir, viskositas, aliran, turbulent, turnak, fluida, rumah sakit sama dengan V per T plus AV. C persamaan konstitunitas Bernoulli jumlah dari tekanan energi kinetik persatuan volume dan energi potensial. Persamaan volume memiliki nilai yang sama pada setiap
titik sepanjang suatu garis halus. Bernaul jumlah dari tekanan, energi kinetik, persatuan volume, dan energi potensial. Persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap sisi sepanjang suatu garis arus. Teorema statistik hanya berlaku jika ujung atas wadah terbuka terhadap atmosfer dan luas lubang jauh lebih kecil daripada luas penampang wadah. Penerapan hukum Bionafle yaitu ada Vetulmeter tanpa manometer, 2 Venturimeter dengan manometer, 3 tabung pilot, 4 gaya Gaussian fluida. Gaya angkut pesawat ada 4 buah. Gaya yang bekerja pada pesawat. Berat pesawat disebabkan oleh gravitasi. Gaya angkut dihasilkan oleh sayap pesawat. Gaya dorong disebabkan oleh mesin pesawat. Gaya penghambat disebabkan oleh gesekan udara. Suhu kalor dan rambatan kalor. Suhu, pengukuran suhu, yaitu ada termometer, Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Dan yang kedua, pemuaian zat. Pemuaian panjang, pemuaian zat, pemuaian manfaat. Pemuaian panjang adalah 1. Menyambung 2 pelat logam yang berbeda dengan menggunakan paku keling. 2. Menggabung bilah bimetal pada alat pemadam kebakaran. B. Muai luas. A1. Luas benda pada suhu mula-mula cm 2 atau m. IE luas benda pada suhu T3 AC cuman 2 atau 2 kenantikan suhu C atau K. BF koefisien memuai seluas C atau K ayat 2. Pak, lihat anaknya tuh, Pak. Dan selanjutnya yaitu perubahan wujud. Ada splek perubahan wujud. Dan yang kecil rambatan kalor.
Perlambatan color kondisi perlambatan color yang tidak disertai pembiayaan partikel cat pengantar. As sama dengan Q per T sama dengan K titik A. Q sama dengan K titik AT plus T per T. Konveksi perpindahan kalor yang disebabkan oleh partikel-partikel zat. 3. Radiasi energi yang dipancarkan oleh suatu benda dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Sifat gas ideal adalah sebagai berikut. Gas terdiri partikel-partikel yang disebut molekul. Partikel-partikel gas bergerak dalam lintasan lurus dengan lajuan tetap dan geraknya adalah acak. Antar partikel tidak ada gaya tarik-menarik dan tumbukan yang terjadi antara partikel gas dan dinding ruang merupakan tumbukan keting sempurna. 5. Selang waktu antar partikel berlangsung singkat. Volume partikel gas volume wadah dapat diabaikan. Berlaku hukum Newton tentang gerak. Persamaan umum gas ideal adalah sebagai berikut. P. Tekanan gelas dalam kurung P. V sama dengan volume gas dalam kurung M pangkat 3. Mr sama dengan massa molekul relatif dalam kurung Kg per mol. N sama dengan jumlah mol dalam kurung mol. N sama dengan jumlah partikel gas. P massa jenis gas dalam kurung Kg per M3. Na sama dengan bilangan Avogadro sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel mol. R tetapan gas ideal dalam kurung 8,314 kali 10 3 J per K mol K T sama dengan suhu gas dalam kurung K 1 Joule. Jika suhu gas dijaga konstan, maka tekanan gas akan terbalik dengan volumenya. 2. Jika tekanan suatu gas konsisten, maka volume gas akan sebanding. Hukum Charge. Jika tekanan suatu gas dijaga konstan, maka volume akan terbanding suhu mutlaknya. 3. Hukum gaya Lorentz. Jika hukum suatu gas Lorentz tertekan, gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. 4. Hukum Boyle gaya Lorentz. Hasil kali antara tekanan dan volume dibagi suhu pada sejumlah partikel mol gas dan adalah tetap. Tekanan gas ideal P sama dengan 1/3 energi kinetik partikel gas plus kecepatan rata-rata partikel gas. Energi kinetik gas ideal
energi dalam gas moral, yaitu ada 2. Energi dalam gas moratik seperti gas dalam energi dalam untuk gas monoatomik seperti He, Ne, R. Yang kedua, energi dalam gas untuk diatomik seperti 02, N2, H2. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.